Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Imran Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa internet. Oke, di sini saya ingin mengerjakan tugas pada mata kuliah cyber ya atau keamanan cyber yaitu yang diampu oleh dosen kami yaitu ada Bapak Doktor Septa Afriansah dan oke. Nah, di sini tugas yang akan saya kerjakan yaitu tentang lab 13.6 yaitu tentang deploy ke Linux virtual machine di mana tugas ini ya kita akan mendeploy sebuah file ISO ya di virtual machine yang dimana nanti hasil akhirnya akan menjadi yaitu eh, suatu operating system yang bergerak di virtual machine yaitu kali Linux ya. Oke, langsung saja. Jadi tugas ini ya, sini akan saya ingin menjelaskan sedikit deskripsinya yang dimana kali Isgrad ini kali Linux merupakan alat yang hebat ya. Jadi Kali Linux itu merupakan tools atau alat yang luar biasa yang dimana menyediakan versi yang berfungsi untuk eh, mendapatkan atau digunakan untuk mempelajari alat-alat baru dan mempraktikkan teknik pengujiannya nanti. Jadi Kali Linux itu merupakan wadah atau operating system ya untuk proses pengimplementasian pada materi cyber ini. Nah, oke. Kemudian adapun versi Kali Linux ini yang pengujiannya itu sangat bagus yaitu versi Kali Linux yang diberikan berisi semua alat-alat yang beberapa target simulasi jaringan yang dapat digunakan untuk berlatih tanpa resiko masalah hukum. Jadi ketika kita mendengar tentang hacker, mungkin kebanyakan orang memikirnya itu merupakan tindakan suatu tindakan kejahatan. Jadi Ah, pada materi yang akan saya bahas ini yaitu sudah aman dari kejahatan. Jadi intinya kita tidak mengacu ke kejahatan, kita mengacu ke keamanan-keamanan atau mengetahui nih celah-celah kebocoran data dan sebagainya. Jadi pada materi ethical hacker ini sudah aman ya kawan-kawan. Kemudian kita juga akan menggunakan target simulasi dan jaringan lain yang diisikan untuk dapat dipindai seperti jaringan rumah. Kemudian eh, jaringan-jaringan yang ada di perusahaan atau di kampus ya. Nah, jadi Kali Linux juga menyediakan beberapa alat yang sangat canggih. Jadi di sini untuk amannya sudah aman. Jadi tidak ada resiko-resiko kejahatan yang akan timbul nanti di ujungnya ya. Oke, ada pun beberapa hal yang ingin saya kerjakan pada lab ini yaitu yang pertama itu mendeploy atau menyebarkan virtual machine atau virtual box tadi itu untuk berbagai basis prosesor nih. Ada yang Intel, kemudian AMD dan ini merupakan prosesor yang ada pada operating system Windows ya kawan-kawan. Kemudian yang kedua, part kedua ini mendeploy atau menyebarkan atau mengenalkan juga nih ke perangkat-perangkat operating system yaitu di Mac atau di produk Apple ya. Kemudian di sini ada Exploring Linux yang dimana menjelajahi Linux secara mendalam. Oke, jadi mungkin sekian pengantar dari saya. Kita langsung saja masuk ke labnya ya. Yang dimana lab ini eh, langkah pertama yaitu mendeploy ke Kali Linuxnya nih atau kita menggunakan file ISO ya. Kita menggunakan file ISO atau file OVA yang akan kita deploy ke virtual machine. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox ya sebagai VM-nya. Nah, di sini ada beberapa
file server yang sebelumnya sudah saya gunakan, yang sebelumnya sudah saya kerjakan pada semester lalu. Di sini pada semester 5 ini kita akan mencoba sebuah file OVA yaitu Kali Linux. Oke. Ya, di sini ada instruksinya. Yang pertama, step pertama yaitu mendownload atau menginstal VirtualBox ya. Jadi di sini saya sudah menginstalnya. Jadi pada materi-materi sebelumnya pada semester lalu saya sudah mencoba menggunakan VirtualBox, kemudian menginstalnya, kemudian mengisi dengan operating system seperti Windows, kemudian Linux dan sebagainya ya. Nah, di sini kemudian setelah kita menginstal, di sini juga kita harus menginstal file OVA-nya nih. File OVA-nya. Oke, sorry ya. Install file OVA-nya. Jadi di sini saya juga sudah menginstalnya yaitu nama filenya itu tentang ethical hacker Kali Linux ya. Oke. Kemudian setelah menginstal ya di sini ada langkah-langkahnya nih, langkah-langkah untuk kita mendeploy langsung ke virtual machine atau virtual box-nya ya. Di sini saya menggunakan VM virtual box. Kemudian langkah pertama yaitu membuka virtual box, kemudian klik file, menu file, oke. Kemudian import appliance. Di sini sesuai dengan perintah. Kemudian mengupload file OVA-nya nih. Kali OVA tadi itu yang telah saya install atau saya download sebelumnya. Saya masukkan di folder E, sini ethical hacker ya. Kita finish. Kemudian menunggu hingga 100% ya kawan-kawan. Nah, jadi setelah kita selesai menginstal apa ya, mendeploy ya virtual machine tadi itu apa file OVA ke virtual machine tadi itu di sini ada beberapa shortcut ya, yang dimana nanti akan kita cek dan kita tes satu persatu ya kita coba ya. Nah, di sini kan basicnya masih dasar sehingga nanti kita akan mencoba basic-basic dasarnya dulu aja. Oke, di sini download and install UTM ini merupakan tampilan saja ya. Jadi kita install bisa, tidak diinstal juga nggak apa-apa. Jadi ini apa ya? Basicnya ya umum ya. Kemudian kita setelah finish, kita start nanti nih. Tunggu hingga 100% ya. Coba kita start terlebih dahulu. Masih proses ya kawan-kawan. Oke, sebelumnya saya juga sudah membuat sekaligus membuat laporannya ya, sehingga ketika selesai proses install dan lapak pun sudah keluar ya. Nah, sini langkah-langkah tahap pertama yaitu install file OVA yang telah saya sebutkan tadi itu kita bisa install langsung ada filenya langsung ya, ada linknya langsung ya. Ketika kita ingin menginstalnya, sini lapak sudah. Oke, yang pertama buka VirtualBox, kemudian import filenya tadi itu sesuai dengan apa yang telah saya lakukan sebelumnya ya. Oke, mungkin waktu cukup lama ya kawan-kawan. Tab from oke, sorry, save, lagi proses impor ya kawan-kawan. Dan coba kita tidak bisa di pause ya. Apa?
Coba kita stop terlebih dahulu ya untuk menyingkat waktu. Oke, selesai sudah eh, proses import file Avanya ya. Jadi langsung saja kita start di sini nama eh, virtualnya yaitu ethical hacker kalau Linux ya. Langsung kita start saja ya kawan-kawan. Untuk start ini memerlukan waktu juga. Kita harus terlebih dahulu lah ya. Kita masuk ke lagi ke virtual box. Dia so sini perintahnya setelah kita mendeploy. Setelah kita start, kemudian sudah komen di login ya, login dengan username kali dan passwordnya kali. Oke, sini kali, kemudian passwordnya kali. Oke, hasil ya, kita berhasil login. Kemudian perintah berikutnya sudah masuk dan download dan install UTM ini merupakan tampilannya, jadi kita skip dulu aja, tidak apa-apa. Kemudian di sini kita masuk ke menu eh, komen ya, menlain. Kita menggunakan eh, terminal ini. Oke, lalu kita masuk ke sumber kali. Sini juga kita ls. Nah, di sini masuk ke visudo ya. Teks lebih dahulu. Visudo. Visudo saja ya. So, kita klik dulu ya. Kemudian eh, kenapa tidak bisa? Karena kita belum masuk sudo tadi ya. Dan sudah berhasil, sudah visudo. Coba kita exit terlebih dahulu. Kita exit dulu ya. Sudo dan sudo. Nah, next. Sudo sudah itu untuk mengecek seluruh isi file ya. Di sini, kemudian grab sudo. Kita mencoba shortcutnya ini ya kawan-kawan. Verifikasi untuk komen grup ya. Jadi di sini grab sudo slash etnya grup ya. Slash etc slash grup ya. Oke, grab. Oh, sorry. Grab Pro. Sini ya. Sudo kali 27 kali. Jadi untuk melihat komen atau shortcut yang outputnya sudah keluar. Kemudian step 2 ini sudah very oke. Kemudian apakah komen story atau komen ini coba kita coba dengan history.
Kita coba dengan shortcut install. Hasil ya. Di sini ada sudosu, visudo, kemudian history ini shortcut yang telah kita gunakan tadi ya. Kita coba tadi ya. Hasil. Oke, kosong hasil semua. Jadi untuk eh, step pertama pada lab 1.3.6 itu tentang deploy Upgradable Kali Linux virtual machine. Jadi untuk mendeploy file OVA ke virtual machine atau virtual box yang telah saya install ini, kemudian mencoba beberapa shortcut atau komen yang telah tersedia contoh-contoh ini dan berhasil ya, sehingga mengeluarkan output yang diinginkan. Jadi, sesuai kita contoh yang tadi ya, membuka Grab sudah ini dan outputnya sudah berhasil ya contohnya, kemudian apa ya, menampilkan shortcut story juga sudah berhasil. Oke, untuk step pertama mungkin cukup untuk pengenalan virtual machine ini. Untuk apa, penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di part kedua. Oke, mungkin dari saya cukup. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.